Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, saya Hesti Wulandari dari jurusan Teknik Listrik Industri kelas 4A. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang 8ART atau kepanjangan dari Highway Addressable Remote Transducer, bidang komunikasi. Di sini yang pertama 8ART atau bisa disebut dengan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Rosemont berdasarkan standar komunikasi Bell 202 atau Open Protocol, yang berarti dapat dikembangkan oleh siapapun. Bisa juga disebut dengan jalur komunikasi jarak jauh dengan transducer. 8ART memiliki dua modulasi sekaligus dalam komunikasinya, yaitu yang pertama menggunakan analog 4-20 mA dan yang kedua digital, yaitu FSK atau frekuensi shifting. Dan yang kedua ada protokol 8ART. Protokol 8ART menggunakan sinyal analog 4-20 mA dari hasil mengkonversi pengukuran di transmitter. Dimisalkan, pengukuran temperatur memiliki range pengukuran 20 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Dan jika dikonversi ke 8ART akan menjadi 4-20 mA. Yang berarti ketika temperatur 20 derajat Celcius, maka sinyal analognya adalah 4 mA. Dan ketika maksimum atau 100 derajat Celcius, maka sinyal analognya adalah 20 mA. Atau perubahan sinyal analog linier dengan perubahan temperaturnya. Yang ketiga, teknologi 8RT adalah master or slave protocol, yang berarti bahwa smart field or slave device hanya berkomunikasi jika ada perintah komunikasi dari master. 8ART protokol dapat digunakan dalam berbagai mode komunikasi seperti point-to-point ataupun multi-drop untuk mengkomunikasikan informasi dari smart field, instrumen, dan sistem kontrol. Yang keempat, di sini lebih rincinya lagi tentang master-slave model. Yang pertama di sini ada master. Master yang bertanggung jawab untuk membagi tugas yang tersedia pada slave tanpa menggunakan terlalu banyak komunikasi. Dan yang kedua ada slave. Aspek yang terpenting dan harus ditangani adalah penanganan tugas yang diperintahkan oleh master tadi. Dan yang kelima, ada sinyal digital berisi informasi dari device, termasuk status device, diagnostik, nilai-nilai pengukuran tambahan atau hasil perhitungan, dan lain-lain. Penggunaan dua saluran komunikasi tersebut menyediakan solusi hemat biaya dan solusi komunikasi yang lengkap dan kuat sehingga mudah digunakan maupun dikonfigurasi. Yang keenam, why 8ART is globally acceptable, atau mengapa HART ini dapat diterima di dunia. Yang pertama, alasannya karena didukung oleh semua vendor utama dari proses instrumen. Yang kedua, mempertahankan strategi kontrol. Yang ketiga, mengurangi biaya operasi. Yang ketujuh di sini ada what is the advantages of HART, atau apa sih keuntungan dari HART ini? Yang pertama ada dapat
Data dapat ditransmisikan melalui kabel existing atau yang sudah ada, bisa berupa kabel power. Yang kedua, HRT dapat mengambil data secara analog ataupun digital. Yang ketiga, panjang kabel yang digunakan lebih dari 3000 m atau 3 km. Yang terakhir, bidirectionally dan multi-drop. Yang terakhir, di sini ada what is the disadvantages of HART? Atau apa sih kerugian dari HART ini? Yang pertama, komunikasi digitalnya cukup lambat, yaitu 1200 bps dibandingkan dengan Modbus. Yang terakhir, maximum slave or smart field yang dapat digunakan hanya 15 slave address saja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.